apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Hayo, siapa yang saat ini sudah mempersiapkan Natal? Ada pohon Natal, hadiah Natal, udah mulai latihan-latihan ini untuk Natalan di gereja, Natalan sekolah minggu, atau Natalan di sekolah, Natalan di keluarga. Wah, bulan-bulan ini kita bulan-bulan sibuk ya. Ibu Yohana juga begitu, mempersiapkan Natal di gereja, dan rasanya ada sukacita karena kita sudah bisa merayakan Natal. Masih ingat waktu pandemi ya, adik-adik semua ya, kita tidak bisa merayakan Natal. Kita merayakan Natal hanya di rumah, tidak bersama teman-teman. Tetapi tahun ini kita masih diberikan anugerah untuk bisa merayakan Natal. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Hari ini Ibu Yohana akan menyampaikan renungan firman Tuhan dari Yesaya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Memang hanya pendek ya adik-adik, tetapi ayat-ayat ini akan menuntun kita untuk mengerti siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan ya. Wah, kok berat ya? Oh enggak, Ibu Yohana akan menyampaikan dengan simple sehingga adik-adik semua bisa memahaminya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mohon anugerah-Mu sehingga kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk memahami firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Yesaya ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Panggilannya itu luar biasa, bahkan dia dipanggil oleh Tuhan. Ibu Yohana akan membaca ayat yang ke-8 ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Firman Tuhan ini dituliskan dengan latar belakang Raja Uzia yang sudah meninggal. Waktu Raja Uzia meninggal, ternyata orang-orang Israel ini berbuat jahat. Mereka menyembah berhala kembali. Mereka tidak setia pada Tuhan. Makanya Tuhan sangat marah dan mulai menghukum Israel. Tetapi walaupun Tuhan menghukum, dia mempunyai kasih, ingin mempertobatkan mereka. Makanya dia melihat, Tuhan melihat siapa yang harus kuutus. Akhirnya dipilihlah Yesaya. Yesaya mengalami banyak penglihatan. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang akan kita belajar hari ini dari kisah ini. Yang pertama, bukan belajar ya, Ibu Yohana meringkas dari ayat 1 sampai 13. Yang pertama, Yesaya itu berjumpa dengan Tuhan. Tadi ayat yang 1 ya. Nanti adik-adik baca, Yesaya itu berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, Yesaya itu mengalami proses pengudusan. Segala kesalahannya dihapus, dosanya diampuni. Ayat yang ke-7. Dia mulai dikuduskan, dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Setelah itu, yang ketiga, Yesaya menyambut panggilan Tuhan sebagai utusan. Makanya dia bilang, Tuhan, utuslah aku. Yang keempat adalah Yesaya mendapat tuntunan untuk melaksanakan tugas. Dan tugas ini adalah tugas dari Tuhan. Dia melakukan tugas dari Tuhan, bukan kehendaknya sendiri, tapi kehendaknya Tuhan dia lakukan. Adik-adik, menjadi utusan itu hal yang membanggakan ya. Siapa yang di sini sudah pernah menjadi utusan sekolah untuk lomba atau untuk berjumpa dengan teman-teman yang lain? Atau kadang-kadang menjadi utusan kelas untuk bertanding dengan yang kelas lain. Rasanya kan bangga ya, senang. Ternyata di sekian banyak orang, adik-adik yang dipilih. Pasti mama papa juga bangga. Adik-adik terlebih lagi bangga. Rasanya menjadi utusan atau orang yang diutus, orang pilihan, itu rasanya adalah satu anugerah yang besar. Nah, kalau diutus oleh guru, diutus sekolah, atau diutus dari gereja, atau diutus dari lingkungan saja, kita rasa bangga. Bagaimana rasanya kalau kita diutus oleh Tuhan? Kita dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas yang mulia. Siapa yang di sini mau diutus Tuhan? Angkat tangannya. Wah, puji nama Tuhan. Prosesnya tidak akan mudah, tetapi kalau adik-adik fokus pada panggilan Tuhan, adik-adik akan menjadi hebat. Menjadi utusan Tuhan bukan berarti harus menjadi pendeta ya, tidak harus menjadi gembala sidang atau menjadi guru sekolah minggu atau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tidak, menjadi utusan Tuhan yang
mendasar adalah menanamkan dalam hati bahwa saya adalah anak Tuhan, saya di lingkungan saya harus berbuat baik, mulut saya tidak berbuat dosa, tingkah laku saya tidak boleh mempermalukan Tuhan. Itulah utusan Tuhan di lingkungan adik-adik, baik di sekolah, di rumah, di tetangga, di lingkungan permainan. Adik-adik harus menjaga diri karena adik-adik menanamkan diri, oh saya adalah utusan Tuhan nih, saya tidak boleh mempermalukan Tuhan, tidak boleh mempermalukan mama papa, tidak boleh mempermalukan diri sendiri. Terutama saat adik-adik mulai berkata-kata kotor, kelakuannya tidak benar, tidak baik, apa yang akan terjadi? Adik-adik akan dipermalukan, bahkan akan disingkirkan, dikasih ciri, ih jangan main sama itu, ih anak itu nakal, mulutnya kasar. Nah, tetapi kalau adik-adik mulai menanamkan diri bahwa saya adalah utusan Tuhan, saya akan berjuang untuk melakukan yang terbaik. Mulut saya tidak boleh berkata kasar, saya bermain dengan baik, mulai rajin baca Alkitab, ke sekolah minggu sering. Kalau disuruh gurunya untuk berdoa langsung oke, bukan begini, nggak bisa, aku nggak bisa berdoa. No, jangan ya menjadi utusan suruhan Tuhan. Itu harus menjadi anak-anak yang pede. Bagaimana bisa pede? Belajar. Dari rumah mulai belajar berdoa sendiri. Dari rumah mulai belajar untuk memperlengkapi diri. Baca Alkitab. Mulai belajar pelan-pelan untuk memimpin pujian di kelas-kelas kecil. Nanti naik lagi. Memimpin pujian di kelas yang besar. Memimpin pujian di tempat yang lebih luas lagi. Dan itu belajarnya bukan ujuk-ujuk. Bukan aja langsung ke tempat yang besar. Tapi dari lingkungan yang kecil dulu. Dari lingkungan keluarga, ayo adik pimpin pujian, langsung mau. Ayo adik berdoa, ayo doakan ini. Adik-adik mulai belajar dari rumah. Supaya apa? Adik-adik mendapatkan pengalaman sebagai utusan. Nah, adik-adik semangat ya menjadi utusan Tuhan. Kita belajar juga dari para murid. Para murid itu bukan orang-orang pendidikan tinggi. Para murid bahkan ada yang nelayan, bahkan ada juga orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat di saat itu. Tetapi saat mereka mendengarkan panggilan Tuhan, mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka, langsung mengikut Tuhan. Begitu juga dengan anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Waktu mendengar bahwa mereka kekurangan makan, mereka berani mempersembahkan apa yang dia miliki untuk Tuhan, dan akhirnya memberkati banyak orang. Adik-adik, coba dengar-dengaran suara Tuhan di dalam hati adik-adik. Kalau Tuhan bilang, cukup loh, jangan lagi jangan lagi main HP, taruh. Mulai banyak belajar, mulai banyak mempersiapkan ilmu sendiri. Ini sudah mulai liburan ya. Jangan berarti kalau liburan bebas dari belajar, main game sehari-harian, nonton TV terus-terusan, main terus-terusan. Jangan, tetap belajar karena engkau adalah utusan. Kalau utusan berarti harus punya pengalaman, punya ilmu. Dan masa-masa libur Natal ini jangan sampai engkau terlena untuk santai-santai saja. Adik-adik, ibu berharap suatu hari nanti adik-adik menjadi utusan Tuhan yang lebih lagi menyebarkan firman Tuhan kepada semua orang dan memperkenalkan Yesus kepada semua pribadi yang belum mengenalnya. Semangat ya adik-adik. Kelak Ibu Yohana ingin mendengar bahwa adik-adik menjadi orang-orang yang hebat di masa depan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dorong adik-adik semua yang menyaksikan tayangan ini untuk mau berjuang, untuk mau menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah adik-adik ini bertumbuh dalam pembelajaran menjadi utusan Tuhan. Tuhan ajari mereka untuk tetap teguh dalam panggilannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus. Hidupku bagi Yesus. Habatus Renungan Harian